Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Badriani Badawi, SST MKes, dosen tetap Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada pada Fakultas Keperawatan Program Studi Sarjana Kebidanan. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu meliputi DEA atau Delivery Interaction Assessment yang meliputi poin pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa dalam memahami konsep dasar ilmu gizi dan hubungannya dengan kesehatan reproduksi, memahami ruang lingkup ilmu gizi, memahami fungsi zat gizi, memahami pengelompokan zat gizi menurut kebutuhan, memahami kebutuhan dan mengaplikasikan pemenuhan kebutuhan gizi sepanjang siklus kehidupan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, dan dewasa. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa sarjana kebidanan dengan bobot 2 SKS, terdiri dari 1 teori dan 1 praktek. Perkuliahan dilakukan selama 14 kali pertemuan, di luar dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Poin kedua, kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi sesuai dengan CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan Prodi pada mata kuliah meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Kemudian, CPL Prodi menurunkan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi yang diuraikan secara detail. Selanjutnya, CPMK menurunkan sub CPMK, di mana sub CPMK berisi kemampuan akhir tiap tahapan belajar, sehingga diharapkan pada akhir perkuliahan, mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami gizi dalam kesehatan reproduksi, mulai saat menstruasi, hingga menopause, yang diimplementasikan pada pemenuhan gizi seimbang mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, dan dewasa. Poin ketiga, materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran dari mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi, yang pertama, konsep dasar ilmu gizi, yang kedua, hubungan status gizi, yang ketiga, ruang lingkup ilmu gizi, yang keempat, fungsi zat gizi, yang kelima, pengelompokan zat gizi menurut kebutuhan, yang keenam, kebutuhan gizi seimbang bagi ibu hamil, yang ketujuh, kebutuhan gizi seimbang bagi ibu menyusui, yang kedelapan, kebutuhan gizi seimbang bagi bayi, yang kesembilan, kebutuhan gizi seimbang bagi balita, yang kesepuluh, kebutuhan gizi seimbang bagi remaja dan dewasa, dan terakhir, pendidikan kesehatan gizi dan tindak lanjut hasil pendidikan kesehatan gizi. Selanjutnya, poin keempat, sistem pembelajaran. Yang saya terapkan pada perkuliahan gizi dalam kesehatan reproduksi yaitu blended learning, dengan tujuan sistem ini lebih interaktif, menarik dan variatif, serta dapat memfasilitasi proses belajar mahasiswa lebih fleksibel, bervariasi, dan menghasilkan pemahaman yang tinggi, karena menggabungkan antara pembelajaran langsung dalam kelas atau sinkronus dengan pembelajaran tidak langsung atau mandiri atau asinkronus. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi, saya menggunakan berbagai literatur, baik buku maupun jurnal kesehatan. Poin kelima, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Student Center Learning atau SCL adalah aspek interaksi yang saya terapkan dalam proses perkuliahan mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi, dengan proses pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa sehingga mengembangkan minat mahasiswa tersebut menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi agar berjalan komunikatif dan dua arah antara lain, diskusi kelompok, role play, case study, demonstrasi, dan discovery learning. Media pembelajaran yang saya gunakan untuk mendukung proses pengajaran yaitu LMS, Learning Management System, di mana mahasiswa dapat mengakses RPS, materi ajar, pengumpulan tugas, dan absensi. Selain itu, saya juga menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk proses perkuliahan daring, dan WhatsApp Group sebagai forum diskusi untuk mengangkat topik-topik terkini terkait gizi seimbang dalam kesehatan reproduksi. Poin keenam, sistem penilaian atau asesmen. Adapun sistem penilaian atau asesmen terdiri dari indikator ketetapan mahasiswa dalam menjelaskan dan mengimplementasikan gizi dalam kesehatan reproduksi,
dengan menentukan bobot nilai pada setiap pertemuan, di mana poin ini telah saya paparkan pada kontrak perkuliahan meliputi kehadiran 10%, sikap dan perilaku 10%, aktivitas 40%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi yang saya lakukan secara daring. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik bidan hari ini kabarnya? Sehat ya? Iya Bu, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga hari ini tetap semangat ya untuk mengikuti perkuliahan. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan semangat yang besar untuk mengikuti perkuliahan hari ini sampai selesai. Baik, saya lihat di sini masih beberapa yang bergabung. Tidak apa-apa, sambil kita tunggu teman-temannya, Ibu izin share screen materi kita hari ini ya. Sambil Ibu mempersiapkan materinya, silakan adik-adik bidan mengambil posisi yang senyaman mungkin. Meskipun hanya kuliah daring seperti saat ini kita lakukan, tetap adik-adik bidan harus mengambil posisi atau mengatur posisi senyaman mungkin agar bisa mengikuti perkuliahan dengan baik sampai selesai. Gimana PowerPoint-nya bisa terlihat jelas? Iya Bu. Iya, Jelas baik. bisa, Bu. Untuk hari ini adalah pertemuan kita yang ke-13, di mana pada mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi, hari ini kita akan membahas materi terkait tentang gizi seimbang bagi balita. Nah, sebelum Ibu lanjut lebih jauh, adakah yang masih ingat apa sih itu gizi seimbang yang pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat tidak? Apa sih itu gizi seimbang? Ada Bu. Siapa? Siti Nurhalisa, ya, silakan. Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Gizi seimbang adalah kondisi di mana seseorang mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang dari makanan yang dikonsumsi, sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Terima kasih. Oke, benar sekali ya apa yang dijelaskan oleh teman kita Siti Nurhalisa bahwa gizi seimbang itu penting untuk mencakup asuhan yang memadai dari berbagai macam nutrisi. Jadi termasuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Jadi gizi seimbang itu sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan tubuh kita. Ya, baik. Nah, di sini ada sub pokok bahasan untuk materi gizi seimbang bagi balita. Jadi nantinya itu mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami prinsip gizi bagi balita, mampu memahami cara mengolah makanan balita, mahasiswa diharapkan mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian makanan, dan mahasiswa diharapkan mampu memahami pengaruh status gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Ya, nah, sebelum Ibu lanjut juga, ini ada terkait tentang balita, karena kita akan membahas tentang gizinya balita. Ada yang bisa jelaskan atau yang kategori apa sih yang dimaksud itu balita, yang seperti apa itu dikatakan balita? Ada yang bisa coba, ada yang bisa jawab? Saya akan menjawab. Siapa? Irma Yanti Usman. Ya, silakan. Baik, balita adalah anak yang sudah melewati masa bayi 0 sampai 12 bulan, tetapi belum mencapai usia persekolahan 3 sampai 5 tahun. Terima kasih, Bu. Artinya, oke, terima kasih ya Irma. Benar sekali ya, artinya belum masuk kategori prasekolah, karena masih kategori di bawah usia 5 tahun. Karena seperti yang kita tahu, balita itu adalah balita bayi di bawah 5 tahun. Jadi periode ini adalah periode penting dalam perkembangan anak, di mana mereka mulai belajar berjalan, belajar berbicara, dan lebih terampil. Ya. Nah, sekarang tadi sudah ada yang pahami tentang gizi seimbang, terus ada pengertian balita. Nah, ada tidak yang sudah paham sebelum kita pelajari lebih jauh tentang gizi seimbang bagi balita? Atau ada yang pernah membaca sebelumnya? Karena materi kita, sudah tahu materi kita itu hari ini gizi seimbang bagi balita. Ada yang tahu gizi seimbang bagi balita? Saya, Bu. Siapa? Salsabila, ya, silakan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Gizi seimbang bagi balita mengacu pada memberikan makanan yang menyediakan nutrisi yang cukup dan seimbang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak usia balita. Iya, betul sekali ya yang dijelaskan oleh teman kita Salsabila bahwa gizi seimbang bagi balita adalah pemberian makanan dan nutrisi yang mempengaruhi kebutuhan gizi anak secara proporsional sesuai dengan usia, aktivitas fisik, dan perkembangannya. Gizi seimbang bagi balita melibatkan konsumsi makanan dari berbagai kelompok makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan balita. Ya. Nah, Iya, Bu. selanjutnya ada prinsip gizi bagi balita. Itu ada 5. Yang pertama ada prinsip gizi seimbang. Terus ada atau kebutuhan gizi seimbang ya. Yang kedua ada variasi makanan. Yang ketiga ada porsi yang sesuai. Yang keempat ada frekuensi makanan. Dan yang kelima adalah menghindari makanan yang rendah gizi. Dimana kalau kebutuhan gizi seimbang itu kita pastikan bahwa balita mendapatkan asupan gizi atau asupan gizi yang seimbang dari berbagai jenis makanan, termasuk karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Nah, sementara kalau variasi makanan itu kita berikan beragam jenis makanan yang sehat dan bergizi kepada balitanya kita, termasuk buah-buahan, sayuran, biji-bijian, protein nabati, dan protein hewani. Nah, selanjutnya kalau porsi yang sesuai, yaitu kita berikan porsi makanan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan energi balita. Jadi, sebisa mungkin hindari memberikan porsi yang terlalu besar dan porsi yang terlalu sering atau terlalu kecil, ya. Nah, selanjutnya ada frekuensi makanan. Jadi, pastikan balita makan secara teratur dengan jadwal makanan yang teratur dan diselingi dengan cemilan-cemilan yang sehat jika perlu, ya. Selanjutnya yaitu menghindari makanan yang rendah gizi. Salah satunya itu dengan menghindari makanan yang tinggi gula, tinggi garam, atau lemak jenuh yang tidak sehat. Jadi batasi juga konsumsi makanan olahan atau makanan yang cepat saji. Jadi makanan yang cepat saji itu sangat tidak baik untuk diberikan oleh balita. Ya, paham ya sampai sini? Paham, Bu. Lanjut ya. Selanjutnya ada cara mengolah makanan balita. Yang pertama itu ada perencanaan menu, di mana buatlah menu harian atau mingguan untuk balita. Jadi ini membantu ibu atau membantu kita semua memastikan bahwa mereka itu mendapatkan variasi makanan yang cukup dan seimbang. Terus persiapan makanan yang sehat. Nah, pilihlah makanan yang sehat dan bergizi untuk disiapkan. Selanjutnya adalah ukuran porsi, di mana kita memberikan porsi makanan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan balita. Jadi, hindari memberikan porsi yang terlalu besar yang mengakibatkan pemborosan atau tekanan untuk memaksa balita untuk mengunyah atau menghabiskan makanan yang kita berikan. Ya. Selanjutnya ada tekstur yang sesuai, di mana sesuaikan tekstur makanan dengan kemampuan mengunyah dan menelan. Jadi pada awalnya itu kita seorang bidan atau seorang ibu itu mungkin perlu menghaluskan atau memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil yang mudah untuk dimakan oleh balita. Nah, yang selanjutnya ada memberikan pilihan. Jadi memberikan pilihan makanan kepada balita itu misalnya membiarkan mereka untuk memilih antara 2 jenis buah atau sayuran. Jadi ini dapat membantu meningkatkan minat mereka terhadap makanan sehat, ya. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pemberian makanan pada balita. Nah, ada usia tahap perkembangan. Jadi, kemampuan balita untuk mengunyah atau menelan dan mencerna makanan itu berkembang seiring bertambahnya usia. Terus ada preferensi makanan. Jadi setiap balita memiliki preferensi makanan yang unik. Beberapa mungkin lebih suka buah-buahan, sementara yang lain mungkin lebih suka sayuran. Jadi setiap anak ataupun balita itu tentunya memiliki karakter atau ketertarikan atau kecenderungan yang beda-beda. Ada yang lebih dominan suka buah, ada yang lebih dominan suka sayuran. Dominan suka buah pun pasti pilih-pilihnya buah apa. Begitupun dengan
dominan yang suka sayuran, pasti pilih-pilihnya sukanya sayuran ini Bu, sukanya sayuran ini ya. Terus ada kondisi kesehatan. Nah, kondisi kesehatan seperti alergi makanan, intoleransi atau kondisi medis tertentu dapat membantu jenis makanan yang dapat dikonsumsi oleh balita. Jadi pastikan bahwa ada berbagai jenis makanan yang sehat dan bergizi untuk dipilih oleh balita atau untuk diberikan kepada balita. Sampai sini paham ya? Atau ada yang kurang jelas? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu lanjut ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ada ketersediaan makanan. Ketersediaan makanan di rumah atau di tempat yang sering dikunjungi balita juga mempengaruhi pilihan makanan ya. Terus ada pengaruh lingkungan, yaitu lingkungan sekitar termasuk keluarga, teman sebaya, dan budaya yang dapat mempengaruhi pilihan makanan balita. Jadi artinya bahwa misalnya balita mungkin cenderung mengkonsumsi makanan yang lebih sering dilihat atau disajikan oleh anggota keluarga. Kemungkinan itu akan yang menjadi tolak ukurnya balita untuk memakan sesuatu itu. Jadi sebisa mungkin pada saat kita memakan makanan yang sebisa mungkin dimakan oleh balita yang mencukupi kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangannya, ya. Terus selanjutnya ada pengetahuan dan pendidikan gizi, yaitu tingkat pengetahuan orang tua atau pengasuh tentang gizi dan pola makan yang sehat dapat mempengaruhi pilihan makanan yang diberikan kepada balita. Terus selanjutnya ada kemampuan finansial. Itu kemampuan finansial keluarga juga memainkan peran dalam pilihan makanan. Dan makanan yang lebih mahal mungkin tidak selalu tersedia atau terjangkau bagi semua keluarga ya. Nah, selanjutnya ada pengaruh media dan iklan. Jadi iklan makanan yang ditujukan kepada anak-anak itu dapat mempengaruhi preferensi makanan balita dan mendorong mereka untuk mengkonsumsi makanan yang mungkin tidak sehat. Jadi hindarilah jauh-jauh dulu itu dari media-media atau handphone atau sesuatu yang dapat memicu ketidakinginan anak-anak memakan balita kita untuk makan makanan yang sehat. Ya, sampai sini ada yang kurang jelas sebelum Ibu lanjut? Jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ya. Saya Ibu izin bertanya. Ya, silakan Dek, Siti Nurhalisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi Ibu sempat menjelaskan tentang memperhatikan preferensi makanan. Nah, preferensi makanan seperti apa yang dimaksud itu, Bu? Oke, Terima kasih. preferensi makanan. Iya, terima kasih ya pertanyaannya. Nah, preferensi makanan. Preferensi makanan itu sama halnya dengan kecenderungan atau pilihan mereka, pilihan balita terhadap jenis makanan tertentu yang lebih disukai atau dihindari, termasuk dari rasanya itu makanan, teksturnya itu makanan, warna dan penampilannya dari makanan. Jangankan balita, kita saja orang dewasa yang kalau mau makan itu pasti pilih-pilih. Ah, kurang menarik ini, saya tidak suka, padahal belum kita coba. Kurang menarik ini, kayaknya rasanya tidak bagus ini, pasti hanya makan sedikit langsung dibuang. Bagaimana dengan balita, ya? Jadi, meskipun balita itu memiliki preferensi tertentu, penting untuk tetap memperhatikan kebutuhan gizi mereka dan memastikan bahwa mereka mendapat makanan yang seimbang dan bergizi demi pertumbuhan dan perkembangan balita kita. Ya, gimana Siti Nurhalisa? Paham ya? Paham Ibu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Saya harap semua sudah paham ya sampai sini. Baik, Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya ada pengaruh status gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita. Jadi, status gizi yang baik itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada anak-anak atau termasuk balita. Nah, di antaranya itu ada pertumbuhan fisik, di mana status gizi yang baik memastikan bahwa balita mendapat nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan fisik yang optimal. Saya mau tanya, ada yang bisa sebutkan nutrisi apa yang dimaksud ini? Nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan fisik yang optimal. Nutrisi apa sih yang baik untuk balita? Ada yang bisa sebutkan? Oke, baik. Nutrisi yang dimaksud itu seperti protein, ada vitamin, ada mineral, ya. Jadi untuk pembentukan tulang, otot, dan jaringan tubuh lainnya, ya.
selanjutnya ada perkembangan otak dan kognitif. Jadi ada nutrisi yang mencukupi terutama dalam bentuk asam lemak, omega 3, dan nutrisi esensial lainnya yang berperan penting dalam perkembangan otak dan kognitif balita. Ya. Terus selanjutnya ada daya tahan tubuh. Jadi nutrisi yang mencukupi membantu dan membangun sistem kekebalan tubuh yang kuat. Jadi balita itu dengan status gizi yang baik cenderung lebih tahan terhadap infeksi dan penyakit. Jadi memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang lebih baik. Jadi apa yang mereka makan itu sangat mempengaruhi tumbuh dan kembangnya balita. Ya. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan emosional dan sosial. Yaitu ada kekurangan nutrisi tertentu seperti zat besi dan asam lemak omega 3 telah terkait dengan masalah emosional dan perilaku pada anak. Jadi status gizi yang baik dapat itu membantu dalam menentukan kemampuan sosial dan emosional yang sehat. Ya. Selanjutnya ada kemampuan motorik, di mana nutrisi yang mencukupi mendukung perkembangan sistem saraf dan otot yang penting untuk perkembangan keterampilan motorik balita, baik motorik kasar maupun motorik halus. Nah, di sini ada gambar tentang dampak kurang gizi pada periode emas. Tentunya sangat-sangat berdampak. Nah, di antaranya itu ada bisa stunting atau pendek. Tapi bayi yang pendek belum tentu stunting, tapi bayi yang stunting sudah pasti pendek, ya. Terus ada pertumbuhan otak terlambat, anak tidak cerdas, ya pastinya, karena memang dari awal sudah tidak dipenuhi kebutuhan gizinya. Nah, terus anak menjadi lemah dan mudah sakit, gampang terindikasi penyakit atau gampang terserang infeksi atau virus. Anak akan sulit mengikuti pelajaran saat bersekolah nantinya. Jadi pertumbuhan otaknya itu yang tidak stabil seperti anak normal pada umumnya. Karena itu tadi gizinya tidak tercukupi mulai dari kecil atau dari bayi. Terus setelah dewasa akan sulit mendapatkan pekerjaan. Iya, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya ada programnya pemerintah itu adalah cegah stunting dengan isi piringku sekali makan. Jadi ada 50-50%, di mana 50% buah dan sayuran, ada 50% karbohidrat dan protein. Jadi dengan pembagian sepertiga lauk dan juga pertiga karbohidrat. Jadi salah satu langkah dalam mencegah stunting itu, terjadinya stunting adalah menjalankan rekomendasi isi piringku dalam sekali makan. Isi piringnya tidak perlu ya selalu makanan-makanan yang mewah. Untuk makanan bergizi itu banyak Ji. Apalagi kalau daerah-daerah pedesaan itu banyak yang bisa dikombinasikan untuk makanan bergizi yang diberikan sama balita. Ya, paham ya sampai sini? Ya, Bu. Sebelum Ibu lanjut, ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan ya. Ada yang kurang jelas? Bu, saya ingin bertanya. Oke. Siapa? Alia, Bu. Ali Arnida, silakan Dek. Ini, Bu. Apa yang kurang jelas? Saya ingin bertanya dan pertanyaan saya, apakah perlu Bu untuk memberikan variasi setiap kali makan yang diberikan kepada balita? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya dari Ali Arnida bahwa apakah Bu perlu itu memberikan variasi makanan yang kita berikan kepada balita. Jadi perlu ya memberikan variasi makanan itu setiap kali makan yang diberikan pada balita itu sangat penting karena hal ini tuh membantu memastikan bahwa mereka mendapatkan nutrisi yang lengkap dan seimbang, memperluas preferensi makanan mereka, mencegah kebosanan mereka dan membantu perkembangan kebiasaan makan yang sehat dan di masa depan. Jangankan balita saja, kita saja kalau makan itu perlu bervariasi, harus ada kerupuknya, harus ada ST-nya, kan? Ya, terus harus ada sudah makan lagi harus makan yang manis-manis karena biasanya kalau sudah makan katanya agak keselak-keselak ini tidak enak menelan, jadi harus ada yang manis-manis lagi. Jadi begitupun dengan balita, tak cuman porsi yang kita berikan atau tipe makanan yang kita berikan itu tentunya tidak sama dengan makanan anak remaja ataupun orang dewasa. Ya, paham ya Arnida? Iya, Bu. Iya. Kasih. Ya, sama-sama. Masih ada yang mau diperjelas materi kita hari ini? Masih ada? Saya, Bu. Jelas?
Mau bertanya, Bu. Siti Nurhaisa. Ya, silakan. Apa yang kurang jelas? Baik, Bu. Bagaimana cara memperkenalkan variasi makanan kepada balita? Mengapa penting untuk melakukan ini? Oke. Tadi Arnida bertanya, perlukah memberikan variasi? Nah, sekarang Siti Nurhaisa bertanya, bagaimana cara memperkenalkannya? Ya, tentu cara memperkenalkan variasi makanan pada balita itu dapat dilakukan dengan memberikan makanan baru secara bertahap, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan ya, dengan cara yang menarik semenarik mungkin. Jadi seperti menyajikan makanan dengan berbagai warna yang bentuknya menarik, terus dikasih yang lucu-lucuan. Terus ini tuh penting memberikan variasi makanan itu dapat membantu balita mengembangkan preferensi makanan yang sehat, memperluas pilihan makanan mereka, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan nutrisi yang lengkap dan seimbang. Ya, masih ada yang mau diperjelas? Tahu sudah paham semua terkait materi kita hari ini? Sebelum Ibu lanjut? Paham, Bu. Paham ya? Baik, Ibu lanjut ya. Oke. Setelah materi pasti terbit adanya tugas. Ya. Nah, tugasnya adalah membuat resume materi mata kuliah hari ini, terus membuat menu gizi seimbang bagi balita. Tugasnya ada 2, ya. Baik, Ibu, tugasnya ini per kelompok atau individu? Oke, tugasnya itu per individu, ya. Tugasnya per individu, buat resumenya per individu terkait materi hari ini ya, tentang gizi seimbang bagi balita, terus membuat menu gizi seimbang bagi balita juga per individu, ya. Deadline-nya itu lihat di LMS-nya masing-masing. Jadi nanti setelah setelah kita selesai kuliah, boleh buka LMS sekaligus absen ya. Absennya di LMS. Terus materi hari ini juga bisa dilihat di LMS, dan pengumpulan tugasnya dan deadline-nya itu ada di LMS-nya kita. Silakan dibuka ya. Terus terkait menu gizi seimbang bagi balita itu, buatnya ada menu paginya apa, menu siangnya apa, menu makan sore atau makan malamnya apa, dan cemilannya seperti apa. Tentunya pasti beda-beda ya cara pemberian balita, tapi sesuaikan juga dengan kategori pemberian makanan pada balita. Ya. Masih ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau diperjelas? Tidak ada, sudah. Tidak ada? Berarti saya harap semua sudah paham ya, sudah mengerti tentang materi kita hari ini terkait tentang gizi seimbang bagi balita. Sudah paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Kalau sudah tidak ada yang diperjelas, sudah dimengerti semua, alhamdulillah. Perkuliahan kita hari ini cukup ya. Saya pikir cukup untuk hari ini. Nanti kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Adik-adik semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangatnya, karena perjalanan kita masih panjang untuk menyandang gelar sarjana kebidanan ya. Lalu berdoa, apa yang kita laksanakan adalah yang terbaik untuk kita semua. Baik, dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.